dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman semua. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji dan syukur Tuhan buat berkat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Sungguh kami berterima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Di saatnya kami akan merenungkan dari sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Ulangan 17 ayat yang ke-14 sampai ke-20. Ayat yang ke-14 yaitu hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Ayat yang ke-15, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu, yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya ayat yang ke-16, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ayat yang ke-17, janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang emas dan perak, pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ayat yang ke-18, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Ayat yang ke-19, itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Ayat yang terakhir yaitu ayat ke-20, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Ayat nats firman Tuhan terambil dari Ulangan 17 ayat yang ke-20 yang berbunyi, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dan dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Tema atau judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu kesatuan dalam perbedaan. Kita tentu pernah merasakan momen makan bersama dengan keluarga atau teman, di mana di meja makan telah tersedia berbagai macam hidangan yang tampak lezat dan nikmat. Tetapi pernahkah kita memperhatikan setiap proses yang membuat makanan itu menjadi lezat dan nikmat? Di sana ada proses pembersihan bahan makanan, lalu masak menggunakan panci, api kompor gas, sendok, spatula, pisau, piring, mangkuk, dan berbagai macam perlengkapan masak yang lain, tanpa menyadari fungsi dari setiap alat masak tersebut. Tentunya makanan yang dihidangkan juga tidak akan bisa disajikan dengan maksimal. Ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi supaya hidangan yang disajikan bisa dinikmati dengan baik. Bacaan kita saat ini berbicara tentang berbagai macam syarat yang ditetapkan oleh Allah
melalui Musa ketika bangsa Israel hendak memilih seorang raja. Tujuannya tidak lain adalah supaya bangsa Israel menjadi yang layak di hadapan Allah. Syarat-syarat itu diantaranya yang pertama harus berasal dari bangsanya sendiri. Yang kedua, bukan orang asing. Yang ketiga, tidak boleh mengumpulkan banyak harta. Dan yang keempat, tidak boleh memiliki banyak istri. Melalui syarat-syarat itu, Tuhan sedang menuntun mereka melalui raja terpilih untuk menjalani hidup sebagai umat Allah. Ketika syarat itu terpenuhi, harapannya ada kesatuan di antara mereka. Bangsa Israel bisa mempertahankan imannya, hanya menyembah Allah Israel saja dan tidak menyimpang dari jalan Allah. Itulah yang membuat bangsa Israel peka untuk terlibat dalam karya Allah dan menjadikan mereka layak di hadapan Allah. Sebagaimana perumpamaan tentang hidangan mengajarkan bahwa kombinasi dari berbagai macam alat masak itu menghadirkan hidangan yang baik, layak, dan nikmat. Marilah kita saling menghargai perbedaan, meskipun berbeda gereja, tetapi kita tetap satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Mari kita menutup firman pada malam ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kami sebagai pegangan hidup kami tanpa melihat perbedaan di antara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin.